Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Pada episode ini kita masih bertemakan pengakuan iman rasuli dan juga masih dalam pembahasan yang berkaitan pada kata kedatangannya. Kalau pada waktu episode yang lalu kita berbicara waktu kedatangannya, bagaimana kedatangannya, dan saat ini kita berbicara mengenai tanda-tanda kedatangannya. Nah, firman Tuhan berkata, tanda-tanda kedatangannya berkaitan dengan antikris. Nah, siapakah antikris dan seperti apakah antikris itu dan bagaimana antikris itu bekerja? Untuk itu pastikan Anda tetap setia dalam program acara ini dan hambanya Pendeta Ezra Soru sudah siap untuk menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Kalau ada pertanyaan, saran, dan juga pendapat, tuliskan dan sampaikan di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan melalui nomor SMS tersebut. Sudah tidak sabar lagi, bukan? Untuk itu pastikan siapkan hati Anda dan juga catatan Anda kalau perlu, karena sebentar lagi hambanya Pendeta Ezra Soru hadir di layar kaca Anda. Salam sejahtera buat saudara sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Pijar TV. Program kali ini adalah program yang dibuat pada masa COVID-19 ini dan karenanya program ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan karena semua harus stay at home, maka ada beberapa saudara pemirsa setia dari Pijar TV yang juga kami hadirkan di dalam program ini yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia yang mengikuti program ini dari aplikasi Zoom secara online. Dan kami mau berterima kasih kepada para pemirsa yang terus memberi dukungan kepada Pijar TV, dukungan doa tentunya, dan juga dukungan dana untuk membuat Pijar TV terus mengudara. Dan kalau sampai hari ini Pijar TV masih tetap bisa hadir dan memberkati saudara, itu tidak terlepas dari semua dukungan itu. Dan kami juga tetap berharap bahwa saudara terus memberi dukungan ini dan juga dukungan dana. Kalau saudara terbeban untuk melayani bersama-sama dengan Pijar TV dalam pemberitaan firman kepada lebih banyak orang, di layar kaca Anda ada nomor rekening yang Anda boleh kirimkan persembahan Anda, dan persembahan Anda akan dipergunakan untuk memproduksi konten-konten atau acara-acara yang akan disiarkan di Pijar TV yang memberkati banyak orang. Baik saudara-saudara, kita sedang membahas pengakuan iman rasuli dan banyak sudah kita bahas kalimat-kalimat dari pengakuan iman rasuli. Kita sedang ada pada pembahasan kalimat dan dari sana, dari surga, Ia, Yesus,
akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita sudah membahas ia akan datang. Dan sekarang kita akan membahas frase atau potongan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, tentang penghakiman orang yang hidup dan yang mati ini ada beberapa hal kecil lagi yang kita perlu bahas. Pertama adalah tujuan penghakiman atau pengadilan akhir itu. Karena Kristus Yesus yang akan datang kembali dari surga pada akhir zaman itu, dia akan menghakimi. Sesuai kata-kata pengakuan iman rasuli, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti akan ada penghakiman atau pengadilan akhir. Nah, kita sekarang mau bahas apa tujuannya. Apa tujuan penghakiman atau pengadilan akhir? Saya akan menjelaskan ini tapi terlebih dahulu karena ini ada menyinggung orang yang hidup dan orang yang mati. Maka di sini saya sedikit menyimpang. Keluar sedikit dari topik ini untuk memberikan dasar kepada kita terkait dengan orang mati. Supaya nanti akan nyambung dengan penjelasan tentang penghakiman itu. Karena kalau itu tidak dibangun terlebih dahulu, kita akan menyisakan banyak pertanyaan. Nah, yang ingin saya bicarakan di sini ini adalah bahwa orang mati itu kemana sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau mati itu rohnya melayang-layang. Ada yang bilang bahwa ada tempat penantian tertentu. Kalau roh orang mati itu pergi ke tempat penantian itu nunggu sampai Tuhan Yesus datang. Ada yang bilang bahwa orang mati itu pergi ke satu tempat yang namanya api penyucian. Ada yang mengatakan bahwa orang mati itu musnah dan macam-macam aliran itu mempunyai pandangan-pandangan demikian. Tetapi saya mempercayai pandangan yang mengatakan bahwa pada saat orang mati, pada saat saudara mati, kemana saudara pergi? Nah, kita bicara mati normal, yaitu mati dan dikubur. Ya, pada waktu kita mati maka tubuh kita itu dikuburkan di dalam tanah. Tetapi yang saya ingin bahas di sini adalah jiwa atau rohnya itu pergi kemana. Kalau saya bicara jiwa atau roh, nah saya hanya kasih gambaran bahwa di dalam antropologi Kristen, doktrin tentang manusia itu ada dua macam pandangan. Yang pertama namanya trikotomi, yang percaya bahwa manusia terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, roh. Jadi tiga. Sehingga kalau persoalkan orang mati, tubuh ke tanah, lalu jiwa kemana, roh kemana? Karena ada tiga. Tapi pandangan yang kedua adalah pandangan dikotomi. Dikotomi itu mengatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Sehingga jiwa atau roh itu dianggap sebagai elemen yang sama. Sehingga kalau orang mati, yang dipersoalkan hanya tubuhnya kemana dan jiwa atau rohnya kemana. Hanya dua itu. Saya mempunyai pandangan dikotomi. Tapi tidak perlu saya jelaskan dasar-dasar karena kita bukan sedang belajar tentang itu. Tapi saya hanya beritahu ini supaya saudara mengerti bahwa dalam sudut pandang dikotomi, maka jiwa dan roh itu dianggap sama, sehingga persoalannya hanya pada waktu mati, sementara tubuh di kuburan, jiwa atau roh itu kemana. Nah, saya bilang tadi, saya percaya bahwa kalau orang yang mati itu adalah orang percaya, maka tubuhnya di kuburan, jiwa atau rohnya itu langsung ke surga. Sedangkan kalau orang itu bukan orang percaya, maka tubuhnya di kuburan, jiwa atau rohnya itu pergi ke neraka. Langsung. Jadi kalau mati hari Rabu, kubur hari apa? Hari Kamis atau Jumat. Ya, kalau masa COVID ya langsung besoknya kubur ya. Nah, tapi kalau normal biasa orang bisa tunggu 3 atau 4 hari baru memakamkannya. Jadi kalau mati hari Rabu, ya mungkin hari Sabtu atau hari Minggu baru tubuhnya diturunkan ke kubur.
tapi jiwa atau roh itu sudah langsung ke surga pada hari Rabu. Tapi kalau ini orang tidak percaya, begitu mati hari Rabu, jiwa atau rohnya langsung ke neraka hari Rabu itu. Tubuh baru turun ke kuburan hari Sabtu. Nah, apa dasar untuk mengatakan atau percaya demikian? Nah, kita bisa melihat juga beberapa hal yang merupakan keyakinan Paulus. Paulus yakin bahwa ketika dia mati, maka jiwa atau rohnya itu langsung ke surga. Mari kita melihat 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah itu tubuh. Kalau kemah dibongkar artinya tubuh ini mati. Ya, pada waktu kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, saat kita mati, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Di sini terlihat kesannya bahwa begitu mati, begitu kemah itu dibongkar di sini, Allah langsung menyediakan. Dalam versi NIV, New International Version, dibilang we have a building from God. Kita mempunyai suatu bangunan dari Allah. Nah, kita atau Allah telah menyediakan. Dalam bahasa Yunani ada kata di sana yaitu ekomen, dan itu adalah ekomen itu adalah begitu kemah itu terjadi, terbongkar, Allah langsung menyediakan. Jadi tidak menunggu lagi sampai akhir zaman. Berarti menurut Paulus, kalau dia mati, Allah langsung menyediakan tempat di surga bagi kita. Lalu ayat 8 dari 2 Korintus 5 ayat 8 itu. 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Beralih dari tubuh. Beralih dari tubuh sama dengan mati. Jadi kalau Paulus bilang kalau kami beralih dari tubuh, begitu beralih dari tubuh menetap pada Tuhan. Dalam New American Standard Bible dibilang to be at home with the Lord, atau NIV at home with the Lord, di rumah bersama Tuhan. Jadi begitu beralih dari tubuh mati, Paulus sudah ada di rumah bersama Tuhan. Berarti Paulus mempunyai keyakinan bahwa saat dia mati, rohnya langsung juga pada saat itu menetap pada Tuhan. Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Aku didesak dari dua pihak. Didesak dari dua pihak artinya mending mati atau hidup ya. Ya. Apakah mati lebih bagus? Kalau aku hidup, aku masih bisa berkarya dan melayani orang lain. Tapi kalau aku mati, aku didesak dari dua pihak, hidup atau mati. Lalu dia bilang, aku ingin pergi. Pergi di situ artinya mati. Ya. Kalau bapaknya sakit, minta saya doakan. Terus beberapa saat kemudian, Pak, telepon saya, Pak Esra, Bapak sudah pergi. Saya tidak bisa tanya, bilang, pergi kemana? Ya kan? Karena pergi di situ konteksnya itu artinya maksudnya sudah meninggal. Ya. Nah, maka di sini aku ingin pergi itu artinya ingin mati dan diam bersama-sama dengan Kristus. Berarti Paulus yakin begitu dia mati, dia diam bersama dengan Kristus. Ya di mana? Ya di surga. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa Paulus sangat yakin bahwa kematian ketika terjadi, maka jiwa atau roh seorang percaya akan langsung bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya. Sekarang kita melihat dari ajaran Yesus. Yesus pernah membuat sebuah kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu sangat kaya
Lazarus sangat miskin, lalu keduanya mati. Kemana mereka pergi? Lukas 16, 22, 23. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, sabar. Matilah orang miskin itu, berarti Lazarus mati. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Terjemahan yang sebenarnya adalah pelukan Abraham atau dada Abraham. Ya, Abraham di mana? Yesus pernah bilang banyak orang akan datang dari timur dan barat dan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaanku. Ya, berarti Abraham di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Kalau Lazarus itu ada di dalam pelukan Abraham, berarti Lazarus langsung surga. Hari itu juga. Bagaimana dengan orang kaya? Ayat 23. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Kata Yunani untuk alam maut ini adalah Hades. Dan dalam episode-episode sebelumnya saya sudah jelaskan. Hades atau Sheol itu bisa menunjuk pada keadaan kematian. Itu bisa menunjuk pada tempat. Kalau itu menunjuk pada tempat, bisa kuburan, bisa neraka. Nah, di sini dia bilang, dia sementara menderita sengsara di alam maut. Hades. Nah, itu tidak bisa tidak, harus diartikan neraka. Karena nanti dia bilang, aku sementara menderita kesakitan dalam nyala api ini. Kan di kuburan tidak ada api. Ya, jadi itu pasti neraka. Makanya di dalam versi King James dikatakan and in hell, dan di dalam neraka. Ya, berarti orang kaya itu memang ke neraka. Kapan? Begitu dia mati. Nanti kan orang kaya itu bilang, Bapak Abraham suruh Lazarus pergi beritahu masih ada 5 saudaraku. Berarti 5 saudaranya masih hidup di bumi. Berarti dunia belum kiamat. Tuhan Yesus belum datang. Sementara Tuhan Yesus belum datang, tapi orang kaya itu sudah menderita sengsara di dalam neraka. Sementara Lazarus ada di dalam pelukan atau dekapan Abraham. Lazarus langsung masuk surga pada waktu dia mati. Dan orang kaya itu langsung masuk neraka ketika dia mati. Lalu dari kata-kata Yesus, ketika dia berada di atas kayu salib, kata-katanya kepada penjahat di sampingnya. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau penjahat itu akan bersama dengan aku di Firdaus. Berarti penjahatnya ke Firdaus, Yesusnya juga ke Firdaus, karena engkau bersama-sama. Lalu ayat 46 pada saat Yesus mati. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa itu ada di surga. Maka Yesus menyerahkan nyawanya, berarti nyawanya ada di surga. Ya. Tapi dia di surga atau Firdaus? Nah, itu menjadi masalah. Kalau kita menafsirkan Firdaus bukan surga. Makanya kita harus mengartikan bahwa Firdaus itu sama dengan surga. Paradeisos bahasa Yunaninya. Menurunkan bahasa Inggris paradise yang artinya surga. Berarti bahwa Yesus bilang hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus atau surga. Hari itu hari apa? Hari saat Tuhan Yesus mati. Hari Jumat. Hari Jumat. Kan Yesus mati hari Jumat, penjahat mati hari Jumat juga ya. Maka hari ini, hari Jumat itu engkau bersama dengan aku di surga, di Firdaus. Nah, penjahat itu mati hari Jumat. Di Firdausnya hari Jumat. Hari Jumat. Berarti di situ kita bisa lihat bahwa nyawa atau jiwa roh dari seorang yang mati itu, penjahat itu, langsung ke surga atau ke Firdaus hari itu juga. Ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Ini waktu Stefanus dirajam dengan batu. Kisah 7:59.
Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melamparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Berarti begitu rohnya terlepas, dia minta Tuhan Yesus terima. Tuhan Yesus di mana? Di surga. Terimanya di mana? Masa Tuhan Yesus di surga, Yesus terimalah rohku, ternyata rohnya melayang-layang? Tidak ya. Yesus pasti menerima rohnya, berarti rohnya langsung di surga begitu Stefanus mati. Lalu Yudas ayat 7, surat Yudas ayat 7. Yudas 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ini bicara orang Sodom dan Gomora. Zaman perjanjian lama sana ya. Pada waktu Yudas menulis surat ini, Yudas mengatakan orang Sodom dan Gomora telah menanggung siksaan api kekal. Bukan akan menanggung. Telah. Berarti abad pertama ketika Yudas menulis suratnya, orang Sodom dan Gomora sudah di dalam neraka. Itu berarti bahwa masuk surga atau masuk neraka tidak tunggu Tuhan Yesus datang. Itu sudah terjadi persis waktu orang mati. Kalau saudara orang percaya begitu mati, jiwanya atau rohnya langsung surga. Tapi kalau saudara bukan orang percaya, maka begitu mati, jiwanya atau rohnya langsung masuk neraka. Karena itu saudara berhati-hati kalau saudara tidak percaya Yesus. Kalau saudara sampai hari ini belum percaya Yesus dan hari ini saudara mati, hari ini saudara masuk neraka selama-lamanya dan tidak bisa keluar lagi. Karena itu percayalah kepada Yesus. Kalau saudara percaya Yesus, Yesus menjadi penebus saudara, dan seandainya hari ini saudara mati, saudara akan langsung pergi ke surga. Kebalikan dari yang tidak percaya, ya. Tapi itu juga mengajarkan kita bahwa jangan percaya adanya roh gentayangan. Ya, si manis jembatan Ancol kah, ya, si ganteng jembatan Liliba kah, ya. Tidak. Karena begitu mati langsung tidak ada roh gentayangan, tidak ada arwah penasaran. Apalagi ada yang mengatakan bahwa pada saat mati itu roh belum pergi, masih melayang-layang, tunggu 40 hari. Karena itu setelah 40 hari baru pergi. Karena itu pada hari ke-40 perlu dibuat acara khusus melepaskan sang kekasih pergi untuk selamanya, ya. Nah, banyak kita kan seperti itu. Banyak orang biasa, bahkan orang Kristen pun bikin acara 40 hari. Tapi kadang-kadang ditanya mengapa 40 hari, mereka juga tidak mengerti. Pokoknya ya 40 hari lah. Tapi sebenarnya kepercayaan yang ada di belakang itu adalah roh atau arwah orang mati baru benar-benar meninggalkan lingkungannya. Saya dulu mengenal dekat seorang nenek, seorang mbah. Dia sangat menyayangi saya dan menganggapnya sebagai anaknya. Dia dari keluarganya dia satu-satunya orang Kristen. Seluruh keluarganya agama lain. Dan karena dia jadi Kristen, dia diusir dari rumah. Dan akhirnya dia hidup sendirian dan ditampung oleh satu jemaat dengan kasih rumah untuk tinggal sementara. Dan dia tinggal di situ sampai dia mati. Nah, pada waktu dia mati, datanglah keluarga-keluarganya yang agama lain itu. Setelah itu dia sudah dikubur. Pada hari yang ke-40 mereka datang. Dan mereka mengatakan bahwa nanti pada hari 40 malam ini mbah akan pamitan. Nenek akan pamitan. Dan mereka percaya bahwa pamitan itu akan ditandai dengan mereka mengambil terigu, lalu diayak sedemikian rupa sampai rata, lalu taruh di kolong tempat tidur pada waktu mayat dibaringkan sebelum dikubur. Dan mereka percaya bahwa nanti mbah akan pamitan, tanda bahwa pamitan itu nanti besok pagi akan lihat bahwa di terigu itu ada 2 tanda kaki di situ. Itu tanda mbah sudah pamitan. Nah, saya ada di situ. Dan karena itu saya juga penasaran, maka malam itu saya tidur di tempat tidur yang pernah dibaringkan mbah di situ. Jam 1 saya lihat
Oh, belum, masih rata. Ya, jam 2 saya lihat lagi, masih rata. Tiap jam saya lihat kapan Mbah pamitan. Ada 2 cap kaki di situ. Sampai jam 5 pagi saya lihat masih rata juga. Nah, karena masih rata, timbullah kenakalan saya. Ya, saya pikir ini orang-orang ini saya kerjain mereka saja. Maka saya turun dari tempat tidur, ambil terigonya, saya cap kaki 1, cap kaki 2, lalu saya masukkan kembali dan saya tidur. Dan besok pagi mereka bangun semua, mereka lihat ada cap kaki, lalu mereka bilang, wah Mbah sudah pamitan. Saya habis itu menyesal. Gara-gara saya bikin seperti itu, nakal seperti itu, mereka tambah percaya bahwa memang arwah itu bisa datang pamitan. Ya, tapi itulah pandangan banyak orang. Itu pandangan yang salah. Karena dari ayat-ayat yang kita sudah lihat, tubuh akan turun ke kuburan, tapi jiwa langsung ke surga dan langsung ke neraka. Ini ajaran kitab suci. Jangan juga percaya ada tempat penantian di mana-mana seperti masuk ruang tunggu dokter, tunggu panggilan. Tidak. Nah, salah satu keberatan yang sering diajukan terhadap pandangan tersebut adalah kalau jiwa sudah masuk ke surga dan masuk ke neraka, terus untuk apa penghakiman terakhir? Kalau sudah di surga neraka, untuk apa penghakiman terakhir? Nah, kenapa ada keberatan seperti itu? Keberatan seperti itu lahir dari asumsi bahwa penentuan surga neraka itu baru terjadi pada pengadilan terakhir. Karena itu, kalau ada ajaran mengatakan bahwa orang sudah ke surga atau ke neraka pada saat mati, lalu muncullah pertanyaan, kalau begitu untuk apa pengadilan terakhir? Louis Berkhof mengatakan begini tentang pertanyaan seperti itu. Asumsi yang mendasarinya yaitu bahwa penghakiman terakhir bertujuan menentukan apa yang akan menjadi masa depan manusia sama sekali keliru. Jadi kelirulah kalau kita mengatakan bahwa pengadilan terakhir untuk menentukan orang masuk surga, masuk neraka. Sebenarnya untuk penentuan masuk surga, masuk neraka memang tidak perlu dilakukan di pengadilan terakhir. Karena sebenarnya nasib kekal seseorang sudah ditentukan sebelum dia mati. Ya. Yang percaya Yesus akan ke surga, yang tidak percaya akan ke neraka. Jadi kalau selama di dunia ini orang percaya, ya sudah, kita tahu pasti bahwa dia mati, dia masuk surga. Tapi kalau selama di dunia ini bukan orang percaya, mati, ya sudah, dia masuk neraka. Jadi penentuan seseorang masuk surga atau masuk neraka sebenarnya sudah bisa diketahui. Yaitu dia mati sebagai orang beriman atau mati sebagai orang tidak beriman. Lagi pula, Allah sendiri secara pasti mengetahui siapa-siapa yang akan masuk surga, masuk neraka, karena dia kenal domba-dombanya. Ya. Jadi dia tidak memerlukan sebuah proses pengadilan baru membuat sebuah keputusan. Dia kenal domba-dombanya. Bahkan dari sudut pandang predestinasi, adanya orang-orang pilihan. Coba baca dulu 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Kalau Allah memilih kamu untuk diselamatkan, dia tidak membutuhkan sebuah pengadilan akhir untuk menentukan kamu selamat. Bukankah dia sudah menentukannya lebih dulu? Jadi dari sudut pandang predestinasi ini, maka memang penentuan untuk masuk surga, masuk neraka itu bukan baru terjadi pada pengadilan terakhir. Orang sudah masuk surga atau sudah masuk neraka pada saat dia mati. Pemirsa di rumah, kalau penjelasan saya ini menyisakan pertanyaan di dalam pikiran saudara, jangan segan-segan. Ada nomor di layar kaca Anda. Silakan SMS pertanyaan Anda dan tim Pijar TV dengan senang hati akan menjawab setiap pertanyaan saudara. Dan juga sekali lagi bagi saudara yang ingin ambil bagian dalam pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa dan penyebaran firman atau pengajaran firman Tuhan, saudara mau ambil bagian bersama-sama dengan Pijar TV, maka saudara bisa ambil bagian dengan mengirimkan donasi saudara
ke Pijar TV. Di layar kaca Anda ada nomor rekening Anda, boleh salurkan keuangan Anda di sana untuk dipakai pembiayaan pelayanan Pijar TV, termasuk Ku Tahu Yang Kupercaya, yang memberkati saudara, tapi memberkati juga banyak orang. Setiap persembahan saudara akan sungguh-sungguh membawa banyak jiwa dan banyak orang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, tadi saya sudah jelaskan, itu hanya bagian pendahuluan untuk memberitahu kita bahwa orang sudah masuk surga atau sudah masuk neraka pada saat dia mati. Kalau begitu, pertanyaan kita sekarang adalah, untuk apa pengadilan terakhir? Kalau orang sudah masuk surga, masuk neraka saat mati, penghakiman atau pengadilan terakhir itu untuk apa? Nah, pengadilan atau penghakiman terakhir sebenarnya ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengungkapkan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan kondisi akhir dari setiap orang. Dan ini adalah tujuan utama. Ya, kemahakuasaan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan melalui apa? Ketika nasib akhir dari setiap orang itu disingkapkan, maka Tuhan akan dimuliakan dan juga kemahakuasaannya dinyatakan. Saat seseorang mati, tadi saya bilang dia langsung surga, langsung neraka. Tapi yang tahu dia masuk surga, masuk neraka itu ya, yang tahu pasti hanya Tuhan dan dia. Kita ini kan memang bisa tahu kalau kita kenal baik. Kalau misalnya saya beritakan Injil pada Pak Wens dan saya tahu persis hidup Pak Wens dan imannya, maka saya yakin ini mati masuk surga. Maka pada saat saya memakamkan Pak Wens, saya bisa bilang almarhum sudah di surga bersama Tuhan. Ya. Tapi kalau saya nginjili orang ini dan dia tidak percaya, dan dalam kenyataannya dia mati tetap dalam ketidakpercayaan, ya sudah, dia masuk neraka. Tapi pengetahuan kita bisa salah. Karena misalnya saya nginjili orang ini tapi dia tidak percaya. Lalu saya bilang, dia ini orang mati masuk neraka. Tapi saya tidak tahu bahwa ternyata sebelum napasnya putus, dia sempat, hanya dia sendiri yang Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Ya, omongan terakhir mati. Saya tidak sempat tahu. Berarti dia akan selamat. Walaupun saya mengira bahwa dia akan masuk neraka. Ternyata dia masuk surga. Tapi kalau saya hanya melihat, ini orang nih hidupnya baik ya, pelayanan sekian lama, ini pasti masuk surga. Ternyata, saya kira masuk surga, ternyata mati Tuhan tetapkan dia masuk neraka. Karena ternyata dia hanya Kristen KTP, kulit luarnya saja. Jadi majelis, kelihatannya orang percaya, padahal sebenarnya bukan orang percaya. Maka saya bisa salah duga. Orang yang saya kira masuk surga, ternyata masuk neraka. Orang yang saya kira masuk neraka, ternyata masuk surga. Karena jabatan tidak bisa menjadi jaminan. Saya pernah diberikan cerita, ini ya hanya ilustrasi saja, bahwa ada pendeta mati, setelah mati dia mendarat di neraka. Dia kaget, kenapa saya pendeta kok masuk neraka? Mestinya saya masuk surga, kok sekarang saya masuk neraka? Dia jalan-jalan di neraka, dia ketemu temannya. Loh, kok kita sama-sama pendeta masuk neraka? Mereka dua jalan-jalan lagi, ketemu teman di sana lagi. Loh, bagaimana kita tiga masuk neraka? Kok bisa kita masuk neraka? Lalu teman satu bilang, diam-diam, di sebelah juga ada Bapak Ketua Sinode, ada di sebelah. Ya, berarti ternyata bisa Ketua Sinode pun bisa masuk neraka. Pendeta juga bisa masuk neraka. Rasul juga bisa masuk neraka, yaitu Yudas Iskariot. Walaupun sekarang ada orang yang mencoba-coba mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Tapi kalau Alkitab dipelajari dengan baik, tidak bisa tidak. Yudas itu tidak percaya, dia masuk neraka. Nah, jadi yang mau saya katakan gini. Pada waktu mati, yang tahu persis bahwa orang ini masuk surga, hanya dia dan Tuhan. Kita yang lain bisa duga-duga tapi bisa salah. Dan orang di sana, Afrika juga tidak tahu bahwa Pak Wens masuk surga. Ya, tapi pada waktu ini kita juga tidak tahu pasti. Kalau dia masuk neraka juga kita hanya tebak-tebak saja. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi apakah Pak Wens masuk surga
atau yang ini masuk neraka, kondisi ini baru akan disingkapkan pada pengadilan terakhir. Maka pada pengadilan terakhir itu nasib dari setiap orang disingkapkan. Bukan baru ditentukan, hanya disingkapkan. Dan begitu disingkapkan kita tahu, wah, saya kira dia masuk surga, ternyata neraka. Padahal dia tiap minggu khotbah buat saya. Ya, waduh, ini penjahat kelas kakap ini, saya kira dia di neraka, ternyata di surga. Baru diketahui oleh masa pada pengadilan terakhir. Maka disitulah kondisi dan nasib akhir dari setiap orang dibukakan, bukan ditentukan. Dibukakan. Dan pada waktu penyingkapan itulah maka orang-orang percaya yang diselamatkan boleh bersyukur kepada kemahakuasaan dan kemuliaan Allah. Dan keadilan Allah juga dipuji karena Allah yang adil memberikan hukuman kepada setiap orang yang tidak percaya. Ya, jadi itu tujuannya. Dan ini tujuan utama. Tujuan utama adalah melalui penyingkapan kondisi akhir setiap orang, maka kemahakuasaan dan kemuliaan Allah itu dinyatakan. Saya mau membaca komentar dari dua teolog. Pertama, Anthony Hoekma. Dia bilang begini, di dalam penyingkapan ini, anugerah Allah akan ditinggikan melalui keselamatan umatnya. Demikian pula keadilannya akan ditinggikan melalui penghukuman atas musuh-musuhnya. Dengan kata lain, hal yang utama pada hari penghakiman bukan destiny setiap individu, melainkan kemuliaan Allah. Itu yang paling utama. Lalu Louis Berkhof mengatakan penghakiman itu akan menunjukkan di hadapan semua orang kemuliaan deklaratif Allah dengan cara yang resmi dan nyata, yang di satu pihak menyatakan kesucian dan keadilan Allah, di pihak lain Allah anugerahnya. Keadilan Allah dinyatakan melalui penghukuman, penyingkapan hukuman bagi orang berdosa. Tapi anugerah Allah itu akan dinyatakan melalui penyingkapan keselamatan orang-orang percaya. Ini tujuan. Jadi jangan berpikir bahwa masuk surga neraka baru ditentukan di sana. Itu hanya disingkapkan. Penentuannya sudah terjadi selama di dunia ini. Kalau saudara mati sebagai orang tidak percaya, tidak ada kemungkinan di pengadilan terakhir tahu-tahu saudara di surga. Karena itu berhati-hatilah saudara hidup. Jangan hidup sesuka saudara tanpa beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Itu adalah sikap yang sangat membahayakan saudara-saudara di dalam kekekalan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua dari pengadilan akhir adalah menentukan derajat upah dan penghukuman yang diterima setiap orang. Nah, ini kemarin sudah kita singgung dalam episode-episode sebelumnya ya, bahwa masuk surga itu bukan upah, itu anugerah. Tapi kita di surga itu juga akan kondisinya berbeda-beda tergantung kerja kita, perbuatan baik kita, pelayanan kita, pengorbanan kita. Ya. Nah, kita perhatikan beberapa ayat. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Berkorban sekarang, jerih payahmu tidak sia-sia. Makanya saudara-saudara yang sekian lama mendukung Pijar TV dengan mengirimkan uang saudara sekecil apapun, membiayai seluruh pelayanan ini. Ingat, jerih payah saudara tidak sia-sia. Begitu juga saya. Begitu juga teman-teman yang ada di sini. Begitu juga semua kru Pijar TV yang bekerja di belakang layar. Semua jerih payahmu tidak sia-sia. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Beri apa? Beri air sejuk secangkir saja. Air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upahnya. upahnya. Beri apa?
Air sejuk secangkir saja. Kalau tambah kopi sedikit, tambah gula sedikit, tambah susu sedikit, oh tidak akan kehilangan upahnya. Ya, dulu ini yang teman kita yang ikut acara kita lewat Zoom, ada Pak Penginjil Nyoman di Bali. Saya dengan Pak Nyoman pernah sama-sama pelayanan di Sulawesi, ya. Dan pada waktu pelayanan di Sulawesi, kami menempuh jarak yang sangat jauh. Dan Pak Nyoman harus menjemput saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan beliau datang dengan membawa mobil besar Pajero Sport. Gara-gara Pajero Sport itulah kami dua perjalanan cukup lancar. Ya, dan jarak yang jauh dan medan yang sulit kami bisa tempuh dengan waktu yang lebih cepat. Nah, rupanya mobil Pajero Sport itu adalah pinjaman dari seorang jemaat, meminjamkan untuk kami pakai pelayanan. Pada khotbah saya malam terakhir itu saya bilang, kami berdua diberikan Pajero Sport untuk melayani. Nah, yang meminjamkan Pajero Sport ini tidak akan kehilangan upahnya. Bayangkan, dipinjamkan saja tidak kehilangan upahnya, apalagi disumbangkan. Wah. Artinya adalah bahwa apapun yang kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, air sejuk saja tidak kehilangan upahnya, apalagi Pajero. Ya. Apalagi duit yang saudara berikan untuk membiayai semua pelayanan pemberitaan firman Tuhan di Pijar TV ini. Saya boleh hebat khotbah, hebat ngajar bagaimana. Tapi bagaimana khotbah dan pemberitaan saya boleh sampai kepada saudara semua? Itu semua butuh duit. Dan setiap duit yang saudara berikan, dengar baik-baik, tidak kehilangan upahnya. 1 Korintus 3 ayat 8. 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, ada yang menanam, ada yang menyiram. Nah, ini kan konteksnya ada yang bilang, oh kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Apolos. Lalu Paulus bilang, siapa Paulus, siapa Apolos? Ya, Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan. Lalu lanjut, baik yang menanam maupun yang menyiram itu sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Jadi semua orang yang menanam, yang menabur, ya, maka semua itu akan menerima upahnya. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Amin. Tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, akan tuai banyak. Karena itulah maka kalau di dalam dunia ini kita banyak menabur, ya, banyak mempergunakan apa yang ada pada kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, talenta kita, uang kita, fasilitas kita. Kalau kita betul-betul pergunakan untuk Tuhan, tadi kan bilang Tuhan catat semuanya, ya, tidak akan ada kehilangan upahnya. Maka kalau Tuhan menghitung semua, maka upah kita akan besar. Lukas 6 ayat 23. Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Ya, upahmu besar di surga. Cukup di situ. Ada upah besar di surga. Lalu Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Besar upah yang menantinya. Ya. Jadi yang banyak kerja untuk Tuhan, upahnya besar. Ya. Yang tidak kerja, yang malas-malas, ya kalau percaya Yesus yang masuk surga juga, tapi upahnya kecil. Ada Pak Nyoman dari Bali, ada Ibu dari Sulawesi, dari mana lagi ini duduk berhari-hari bersama kita, upahmu besar di surga. Amin.
Nah, maka Tuhan memperhitungkan semua. Karena itulah maka itu yang seperti saya bilang dalam episode sebelumnya, nanti orang di surga pun ternyata tempatnya tidak sama rata. Di Matius 5 ayat 19 ada kata-kata menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga dan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Beda-beda. Nah, itu untuk yang masuk surga. Tapi yang masuk neraka itu juga tidak sama rata. Kalau dua orang ini masuk neraka, tidak bisa apinya sama panas. Ya, panasnya api harus berbeda. Karena apa? Karena yang dosanya lebih besar, ya mesti dihukum lebih banyak, lebih berat daripada yang dosanya kurang banyak. Ya, tidak bisa sama rata. Karena keadilan Allah memperlakukan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, kitab suci kita kan sudah lihat ini ya. Ini akan ada upah. Ini katakan ini orang tidak percaya semua. Contoh ya. Ini orang percaya semuanya. Nah, ini orang percaya ini rajin kerja buat Tuhan. Ini kerja sedang-sedang saja. Itu lebih sedang lagi. Yang ini waduh malas. Ya. Tapi karena orang percaya masuk surganya. Maka untuk kalian akan ada upah berbeda. Ini dosanya banyak sekali. Ini dosanya kurang banyak, ini dosa sedikit kurang banyak, maka ini akan dihukum di neraka. Ya. Nah, untuk ini upah itu akan diperhitungkan kapan? Pada pengadilan terakhir setelah Tuhan Yesus datang. Ya. Oke, mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera. Ini kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan akhirnya disusul dengan penghakiman. Maka aku akan membawa upahku, membalas setiap orang menurut perbuatan. Berarti pembalasan orang-orang atas upah-upah itu terjadi pada waktu penghakiman terakhir itu. Wahyu 11 ayat 18. Wahyu 11 ayat 18. Amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Ya, sabar di situ. Amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Ini penghakiman terakhir. Untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Berarti hamba-hamba ini akan diberi upah pada waktu pengadilan terakhir. Lukas 14 ayat 14. Lukas pasal 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kalau kamu bantu orang miskin, mereka tidak punya apa-apa untuk balas pada kamu. Tidak usah harap balas. Karena apa? Engkau akan mendapat balasnya kapan? Pada hari kebangkitan orang benar. Hari kebangkitan ini kan Tuhan Yesus datang, lalu orang mati bangkit, lalu masuk pengadilan terakhir. Maka pada waktu pengadilan terakhir itulah engkau akan mendapatkan balasannya. Ya. Satu ayat lagi, 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Adil. Akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Kapan dikaruniakan? Pada harinya. Hari di mana dia datang dan pengadilan kepada semua manusia diselenggarakan. Berarti kita bisa melihat bahwa pengadilan akhir itu juga mempunyai tujuan untuk menentukan upah. Pemberian upah yang berbeda-beda. Tapi sekaligus adalah penghukuman yang berbeda-beda. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tadi dibilang barang siapa yang menabur sedikit, tuai sedikit. Menabur banyak, tuai banyak. Kamu bisa menabur di sini, tapi tidak pernah tuai-tuai. Sampai mati juga belum tuai. Jangan khawatir. Ya, karena penuaiannya itu belum sekarang. Nanti, pada pengadilan terakhir.
Karena itu jangan kecewa kalau kita sudah melayani, tapi kok melayani kok hidup kok biasa-biasa terus ya. Ya. Orang lain yang tidak melayani saja Tuhan kasih mobil ya. Saya ini melayani naik Grab terus. Ya kan? Nah, itu yang banyak orang selalu berpikir bahwa tabur tuai, kalau tabur di sini harus tuai di sini. Nah, makanya mereka menabur, pendetanya yang kaya. Ya. Maka tapi orangnya menjadi kecewa karena kok tidak tuai-tuai juga. Karena memang penuaian sesungguhnya, upah sesungguhnya itu nanti pada hari pengadilan. Karena itu tetap setialah melayani. Kalau sekarang saudara sungguh-sungguh melayani dan seolah-olah hidupmu tidak berubah, ya kok begini-begini saja, jangan khawatir, tidak ada pengorbananmu yang sia-sia. Tidak ada pengorbananmu yang tidak dicatat oleh Tuhan. Dan Dia akan membalaskan pada harinya. Karena itu sekarang ini, kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib. Yang versi dulu bilang, biar tanpa gaji. Tapi pendeta-pendeta susah menyanyi begitu ya, karena dapat gaji tiap bulan. Ya. Biar pikul salib terlalu manis, ya. Jadi kita kerja buat Tuhan terlalu manis, Kalaupun tidak ada upah di bumi, Tuhan bisa kasih upah juga. Karena Tuhan juga bilang bahwa seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Orang yang kerja dari mesbah makan dari situ. Maka tidak salah pendeta digaji, ya. Tuhan bisa kasih berkat juga bagi kita hidup di sini. Tapi balasan yang sesungguhnya, upah yang sesungguhnya itu pada hari pengadilan nanti, ya. Tidak akan kehilangan upahnya. Apa saja. Saudara mengajar saudara seperti ini, saudara kira gampang. Saya harus berdiri berjam-jam, bahkan bisa 1 hari penuh berdiri demi mengajar saudara. Rasanya kaki ini mau patah saja. Memikul beban yang makin syarat. Ya, berat itu. Tapi ada teman yang selalu siap. Begitu antar episode, kaki saya dipijit, diurut dengan baik, siap lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan kehilangan upahnya. Ya. Kapan? Pada harinya. Ya. Gitu ya. Karena itu saudara yang setia melayani, terus semangat. Walaupun kelihatannya tidak ada yang berubah. Dan sesungguhnya itu jugalah spirit kami. Dari Pijar TV yang terus bekerja. Bahkan lebih banyak pengorbanan yang diberikan. Kenapa? Hidup juga biasa-biasa saja. Tapi pada hari penghakiman nanti upahmu besar di surga. Ya. Nah, itu tujuan kedua dari penghakiman akhir. Yaitu penentuan derajat upah dan penghukuman dari setiap orang. Lalu ada tujuan yang ketiga adalah menyempurnakan keselamatan orang percaya dan penghukuman bagi orang tidak percaya. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa yang percaya begitu mati masuk surga. Jenazah begitu mati masuk surga. Tapi tubuhnya belum ada di tanah. Alvin begitu mati langsung neraka. Contoh, ya. Ya. Jiwanya atau rohnya, tubuhnya belum. Nah, artinya kita ini kan lengkap kalau kita ada tubuh dan jiwa roh. Itu kita selengkap. Tapi ternyata yang masuk surga ini hanya baru jiwa dan roh, tubuh belum. Yang masuk neraka ini baru jiwa roh, tubuh belum. Berarti Alvin belum sempurna seluruh dirinya masuk neraka, dan Censa belum seluruh dirinya masuk surga, hanya jiwa roh, tubuh belum. Nah, kapan total lengkap masuk surga? Kapan lengkap masuk neraka? Hari penghakiman. Ya, lihat Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan
kengerian yang kekal. Ya, jadi banyak dari antara orang-orang telah tidur di dalam debu tanah, tidur dalam debu tanah itu mati. Ya, akan bangun, berarti akan bangkit pada hari kebangkitan Tuhan datang. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, yaitu yang percaya. Tadi kan tubuhnya, jiwanya, rohnya sudah ada kan? Ini bangkit tubuhnya, yang bangkit tubuhnya, masukkan sana. Dan tadi yang masuk neraka, jiwa rohnya, tubuhnya bangkit. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Maka memang sudah masuk neraka, tapi pada hari penghakiman, penghukumanmu akan disempurnakan. Memang kamu sudah masuk surga, tapi pada hari penghakiman, keselamatanmu disempurnakan. Itu tujuan penghakiman terakhir. Ya. Berarti pengadilan terakhir bertujuan untuk mengungkapkan kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan di hadapan penyingkapan kondisi akhir setiap orang. Untuk kedua, untuk menentukan derajat upah dan penghukuman bagi yang percaya dan tidak percaya. Dan yang ketiga, untuk menyempurnakan keselamatan dan juga penghukuman bagi yang tidak percaya. Oke, paham semua? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Siapa yang akan dihakimi? Siapa saja yang akan dihakimi? Kalau kita bicara secara umum, maka ada dua kelompok yang akan dihakimi, yaitu malaikat-malaikat dan manusia. Tapi kita tidak bicarakan malaikat sekarang, karena konteks dalam pengakuan iman Rasul itu tidak membicarakan malaikat. Ya, yang jelas semua manusia akan dihakimi. Coba Matius 25, 31, 32. Matius 25 ayat 31, 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Berarti pengadilan akhir itu akan dilakukan terhadap semua bangsa. Di Roma pasal 2 ayat 6 itu akan ada kata-kata dia membalas setiap orang. Setiap orang, masing-masing orang. Berarti tidak ada manusia yang tidak dihakimi. Semua akan dihakimi. Tapi ini pernyataan secara umum. Alkitab juga mengungkapkan secara detail orang-orang yang akan dihakimi oleh Kristus. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati berdiri di depan tahta itu, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi yang akan dihakimi adalah orang-orang mati. Yang sudah mati semua dihakimi. Lalu lihat 2 Timotius 4 ayat 1. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, cukup. Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu 1 Petrus 4 ayat 5. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka kita bisa lihat penghakiman pada sebuah manusia ini berlaku untuk orang yang hidup dan yang mati. Karena pada waktu Yesus datang itu kan banyak yang mati, sudah mati, dibangkitkan. Tapi kan ada yang masih hidup juga. Maka untuk yang hidup dan yang mati ini akan dihakimi. Ini kata-kata pengakuan iman Rasul ya. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Jadi semua orang yang masih hidup akan dihakimi. Semua orang yang mati akan dihakimi. Setelah terlebih dahulu dibangkitkan tentunya. Ya. Maka yang dikubur secara normal akan keluar dari kubur untuk dihakimi. Yohanes 5, 28, 29. Yohanes 5 ayat 28, 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya,
Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya lalu bangkit. Ya. Jadi yang ada di kuburan-kuburan yang normal-normal, dikubur normal itu ya, akan bangkit. Bagaimana dengan yang tidak dikubur? Tenggelam di laut. Mana ada kuburan di sana? Ya. Wahyu 20 ayat 13. Wahyu pasal 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Laut menyerahkan orang yang mati di dalamnya untuk dihakimi. Berarti semua yang mati di laut juga keluar. Laut. Kenapa kok disebut laut secara khusus? Nah, ada satu komentar bagus dari seorang penafsir namanya Albert Barnes. Albert Barnes mengatakan begini. Dan laut menyerahkan orang yang mati di dalamnya. Semua yang telah dikubur di dalam kedalaman lautan. Jumlah orang ini secara keseluruhan akan besar. Jadi rupanya yang mati di laut ini banyak. Jika kita mencakup semua orang yang disapu air bah, bayangkan tuh habis dunia itu, tinggal 8 orang saja waktu itu. Berarti banyak yang habis itu, disapu air bah. Dan semua yang binasa karena kecelakaan kapal atau kapal tenggelam, dan semua yang telah dibunuh dalam perang di laut dan dikubur di laut, dan semua yang disapu oleh banjir lautan yang meluapnya lautan, dan semua yang mati dengan damai di laut seperti pelaut-pelaut atau dalam pengejaran perdagangan atau perbuatan baik, jumlah keseluruhannya akan sangat besar. Satu jumlah yang begitu banyak sehingga adalah benar untuk memperhatikan mereka secara khusus dalam cerita tentang kebangkitan umum dan penghakiman terakhir. Karena memang mati banyak di laut. Belum lagi kalau tsunami. Dia sapu begitu banyak orang. Itu banyak orang yang mati tanpa kuburan. Karena itu, laut perlu menyerahkan semua di dalamnya. Tidak ada yang tersisa, semua akan dikeluarkan, dibangkitkan untuk penghakiman. Wah, ini luar biasa ya. Itu satu hari yang mau dibilang mengerikan juga, tapi hari yang hebat untuk disaksikan. Ya. Termasuk yang mati di kremasi. Yang abunya, yang dibakar sisa abunya, lalu abunya dibuang ke laut. Itu juga keluar. Demikian pula yang mati dengan kondisi yang bagaimanapun juga. Dimakan buaya, dimakan ikan, ikannya dimakan orang, orangnya dibunuh, ya. Pokoknya yang bagaimanapun juga semua akan bangkit. Ya. Kena bom yang langsung lenyap seketika, hilang, tidak tersisa, semuanya. Pokoknya ringkasnya, segala orang yang mati semua keluar, dibangkitkan untuk ada di pengadilan terakhir. Jadi siapa yang akan dihakimi? Orang yang hidup dan yang mati. Kedua, lihat Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, berarti yang akan dihakimi juga orang besar dan kecil. Tadi orang hidup dan orang mati, sekarang orang besar dan orang kecil. Nah, mayoritas penafsir memahami kata besar dan kecil di sini bukan menunjuk pada usia. Jadi maksudnya adalah orang dewasa dan anak-anak, bukan. Orang besar dan kecil menunjuk pada kedudukan tinggi atau kedudukan rendah di dunia ini. Orang terhormat atau tidak terhormat, terkenal atau tidak terkenal, berpengaruh atau tidak berpengaruh, kaya atau miskin, semua dihakimi. Itu maksudnya besar kecil di situ. Kalau pengadilan dunia ini, ya, di dunia ini kalau kamu orang kaya, kamu aman. Tapi kalau kamu miskin, kamu keadilan tidak pernah ada buat kamu. Ya. Kalau orang terhormat bisa lolos dari hukuman. Orang biasa-biasa saja
sukar lolos dari penghukuman. Tapi dalam pengadilan terakhir tidak bisa begitu. Ditekankan besar kecil artinya kedudukan, pengaruh, ketenaran, popularitas, kekayaan, tidak ada pengaruh apa-apa. Semua akan dihakimi oleh Tuhan. Dalam Wycliffe Bible Commentary dibilang, dari penghukuman yang dilaksanakan oleh negara, setiap tahun ribuan penjahat bisa lolos. Bahkan sesungguhnya ada banyak kejahatan yang tidak diketahui oleh pihak berwajib. Namun tidak seorang pun bisa lolos dari penghukuman ini, penghukuman akhir. Ya. Karena itu berhati-hatilah. Saudara yang kaya, berkedudukan tinggi, dihormati di masyarakat, terkenal, dikagumi banyak orang, tapi saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara akan berdiri di hadapan tahta Dia untuk dihakimi. Saudara yang kaya, ingat ini baik-baik. Tapi saudara yang miskin, melarat, hina, tidak terkenal, jangan senang dulu. Karena kalau saudara tidak percaya Yesus juga, kemiskinan saudara tidak bawa saudara ke surga. Saudara akan tetap pergi ke neraka juga kalau saudara tanpa juru selamat. Kadang-kadang orang bilang, wah, Yesus bilang bahwa orang kaya sukar masuk surga. Ya, kalau Yesus bilang orang kaya sukar masuk surga, yang miskin jangan senang. Karena tidak berarti yang miskin lebih mudah masuk surga. Tidak. Intinya adalah yang kaya bisa sukar masuk surga kalau dia mendewakan kekayaannya. Sehingga membuat dia akhirnya fokus pada kekayaannya dan tidak sempat percaya Yesus. Akan sukar masuk surga. Bahkan tidak bisa masuk surga. Tapi kalau saudara sudah miskin lagi, ya, melarat lagi, tetap tidak mau percaya Yesus juga, saudara sudah sengsara di dunia, sambung sengsara di sebelah. Ya. Tapi tidak berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Karena Lazarus yang miskin ternyata masuk surga. Si kaya masuk neraka. Tapi di surga juga ada orang kaya. Karena Lazarus ada di pangkuan atau pelukan Abraham. Abraham itu waktu di dunia kaya. Jadi orang kaya bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Orang miskin juga bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Intinya adalah bahwa kaya, miskin, besar, kecil, terkenal, tidak terkenal, semua akan ada di hadapan tahta untuk diadili. Ketiga, pertama tadi orang hidup dan mati. Kedua, orang besar dan kecil. Ketiga, orang percaya maupun tidak percaya. Semua akan masuk pengadilan itu. Pengkhotbah 3 ayat 17. Pengkhotbah 3 ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Cukup ya? Cukup di situ. Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang tidak adil. Orang tidak adil. Jadi orang benar ini orang percaya. Orang tidak adil itu orang tidak percaya. Itu dihakimi. Orang tidak percaya akan dihakimi dengan seluruh dosa-dosa dan kejahatan mereka. Dan itu hari pembalasan bagi mereka. Di mana mereka akan dihukum secara total. Baik jiwa roh yang sudah lebih dulu, ditambah dengan tubuhnya di dalam neraka. Itu adalah hari pembalasan. Saya tidak perpanjang ini karena tadi sudah saya jelaskan bahwa derajat hukuman akan diberikan. Tapi orang percaya juga masuk pengadilan. Yang diadili apanya? Punya dosa? Punya dosa? Punya. Kalian akan masuk pengadilan terakhir. Apakah Allah akan menghakimi dosa kalian? Bukankah kalian orang percaya? Kalau kalian orang percaya, bukankah semua dosa kalian sudah dihapus? Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kamu orang berdosa, tapi Dia sudah membayar dan menghapus seluruh dosamu dengan darahnya. Dia hapus semua, hapus semua, hapus semua. Kamu memang masih bisa berdosa besok, tapi untuk dosa itu darah Kristus sudah cukup untuk menghapus semuanya. Kalau ini banyak dosa sekarang dihapus, kamu bersih. Di hadapan Allah, dosamu sudah tidak ada karena dihapus. Demikian juga ini. Terus apanya yang mau dihakimi dari kalian?
kalian tidak punya dosa lagi untuk dihakimi. Karena dosamu dihapus oleh darah Kristus. Mari perhatikan Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Aku menghapus dosa dan pemberontakanmu, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bisakah nanti di pengadilan terakhir Tuhan menghadapi kamu dan Pak Wes, tahun 2010 engkau sedang begini. Bisa? Loh, kalau bisa ayatnya jadi salah, karena aku tidak mengingat-ingat lagi. Yuk, Mika 7 ayat 19. Mika pasal 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dia melemparkan dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melempar dosaku. Ya, dia sudah buang sampai tubir laut. Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tidak lagi mengingat dosa-dosa. Kalau kita masih hidup ini dan kamu berdosa, darah Yesus sudah menghapus dosamu. Tapi konsekuensi dosamu sudah kamu tanggung di dunia ini melalui hajaran-hajaran Tuhan. Tapi kamu tidak bisa dihukum karena hukumannya sudah ditanggung Kristus. Dosamu sudah dihapus. Maka kamu akan berdiri dalam pengadilan terakhir. Tapi apa yang mau dihakimi? Kamu bersih. Coba Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Kenapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah. Ya, sudah pindah. Saya berikan kata-kata dari Menzies and Horton. Mereka mengatakan penghakiman ini, maksudnya penghakiman untuk orang percaya, tidak berhubungan dengan dosa-dosa karena orang-orang percaya telah dihukum dalam pribadi Kristus di Kalvari. Kita sudah dihukum di dalam Kristus di Kalvari. Kalau kita bisa dihukum lagi, terus untuk apa Kristus mati bagi kita? Lalu Spence, Jones, dan Henry, mereka mengatakan begini dalam Pulpit Commentary. Orang-orang percaya bersama dengan orang-orang lain akan dihadirkan di depan tahta pengadilan Kristus. Tapi mereka dihadirkan sebagai orang-orang yang diampuni dan dikuduskan, yang kesalahannya sudah dihapuskan dan dosanya dibersihkan. Di sana tidak akan ada penghakiman yang melibatkan penghukuman. Ya, berarti yang ini akan hadir dan menerima semua yang patut bagi mereka. Tapi yang percaya ini tidak ada dosa lagi yang mau dihakimi. Terus berdiri di sana untuk apa? Penghakiman untuk kalian yang percaya. Mau bilang masuk surga? Kan sudah. Penghakiman bagi kalian percaya adalah disitulah kalian berdiri untuk dihakimi, bertanggung jawab, dan menerima upah dari setiap pekerjaan yang ada. Enak ya? Kalau begitu, hari pengadilan akhir itu mengerikan bagi mereka yang tidak percaya. Tapi membahagiakan bagi kalian yang percaya. Karena kalian berdiri dengan berani. Mau dihakimi dosanya, tidak ada lagi, dihapus. Maka kalian berdiri di sana hanya untuk apa? Hanya untuk menerima upah. Wah, hari yang sungguh bahagia. Nah, kalau di pengadilan terakhir, itu adalah hari yang berbahagia bagi orang-orang percaya, karena kita akan menerima upah dari segala jerih lelah kita. Saudara pemirsa, kalau saudara punya pertanyaan, sekali lagi jangan ragu-ragu. Di layar kaca Anda ada nomor yang bisa Anda hubungi. Silakan kirim SMS ke sana, kirim pertanyaan saudara, dan tim Pijar TV akan dengan senang hati
menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kami terus mengajak saudara-saudara, mari bergandengan tangan dengan Pijar TV untuk melayani Indonesia, menjadi terang bagi Indonesia dengan mengabarkan kabar baik, pemberitaan firman Tuhan, pengajaran yang baik. Nah, kalau saudara mau terlibat di dalam hal seperti itu, saudara bisa ambil bagian melalui keuangan saudara. Ada nomor rekening di layar kaca Anda boleh mengirimkan donasi ke sana, persembahan Anda, dan kami akan mempergunakannya untuk membiayai seluruh program-program Pijar TV yang pastinya bukan hanya memberkati Anda, tapi memberkati lebih banyak orang lagi. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan semua persembahan yang saudara berikan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Baik Pak Pendeta, saya ingin bertanya. Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa pada hari penghakiman nanti semua orang yang pernah ada di dunia, baik itu yang hidup, yang sudah mati, yang percaya ataupun yang tidak percaya, semuanya tanpa terkecuali akan menghadapi penghakiman Yesus Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa banyak waktu yang diperlukan Tuhan Yesus untuk melakukan penghakiman terhadap seluruh manusia itu? Terima kasih. Wah, ini kalau dipikir manusia ini banyak sekali ya. Yang hidup, yang mati, yang besar, yang kecil, yang percaya, tidak percaya. Kalau itu pengadilan dunia, kapan habisnya? Satu orang saja bisa sekian jam. Kapan habisnya? Nah, harus dipahami bahwa bahasa Alkitab itu menggunakan kata-kata hari penghakiman. Ya. Coba Matius 11 ayat 22. Matius pasal 11 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman. Ya, cukup, pada hari penghakiman. Lalu Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir? Ya. Pada hari terakhir. Lalu Roma 2 ayat 5. Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pada hari. Jadi di sini memang Alkitab menggunakan kata hari. Nah, tapi ingat bahwa belum tentu 1 kali 24 jam. Karena hari, yom, dalam bahasa Ibrani itu bisa menunjuk pada satu hari 1 kali 24 jam, tapi bahkan itu bisa menunjuk pada satu masa tertentu. Jadi kita tidak bisa langsung mengartikan ini hari penghakiman berarti 1 kali 24 jam. Atau apakah ini satu masa? Ya. Kalau kita mau bilang itu 1 kali 24 jam, tapi ini dunia sudah kiamat ini. Hitungnya bagaimana? Ya. Selain yom punya arti masa. Tapi kalau kita bilang mau masa, misalnya 1000 tahun, kok lama sekali? Ya, masa menghakimi? Apalagi ini kan Kristus Yesus itu Allah. Dia tidak terbatas. Kenapa dia harus membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menghakimi dunia? Ya, tapi itulah saksi Yehova menganggap bahwa waktu pengadilan untuk manusia itu 1000 tahun lamanya. Ya, dan kita tentu tidak percaya selama itu. Apakah 1 kali 24 jam? Kita tidak tahu. Apakah ribuan tahun? Saya kira tidak. Jadi intinya adalah bahwa kita tidak pernah tahu hal itu, tapi tidak mungkin selama itu. Ya, maka tetapi Alkitab menyebutnya sebagai hari. Tentu dalam waktu yang relatif singkat. Semua itu akan selesai karena peristiwa-peristiwa eskatologis lain itu akan menyusul setelah pengadilan terakhir. Tidak bisa memakan waktu lama. Relatif singkat saya kira. Oke, ada pertanyaan lain? Shalom Pak Pendeta Esra, saya ingin bertanya Pak. Ya. Saya Ibu Neni dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat Pak Pendeta. Ya. Ya, pertanyaan saya Pak, apa hubungan penghakiman Tuhan itu dengan tahta putih yang besar di dalam Wahyu 20 ayat 11? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, mari kita lihat Wahyu 20, 11 dan 12. Coba baca. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya,
Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di ayat 11 itu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Berarti tahta pengadilan itu digambarkan sebagai dengan dua gambaran ya. Tahta itu putih dan besar. Ini dua ciri tahta. Inilah tahta dari mana Kristus mengadili semua bangsa. Disebut tahta putih yang besar. Ingat, ini ada di kitab Wahyu. Dan saya sudah mengatakan berulang-ulang, hal-hal dalam kitab Wahyu itu banyak yang bersifat simbol, bukan harfiah. Jadi tidak berarti bahwa tahta itu bercat putih. Tapi kalau putih di sini itu dimaknai secara simbolik, maka biasanya putih itu lambang ya, merah berarti berani, putih yang suci ya, suci atau bersih atau murni. Nah, saya baca kata-kata dari seorang penafsir namanya Simon Kistemaker. Dia bilang tahta itu berwarna putih, menunjukkan kemurnian, menunjukkan kekudusan, kemenangan. Tapi ada arti tambahan, yaitu keadilan ilahi yang secara menyolok melukiskan bahwa tahta itu tak berarti satu noda atau cacat mencemari keadilan Allah yang sempurna. Jadi begini, maksudnya gini, di dunia ini ada banyak pengadilan yang tidak adil. Hakim-hakim yang ada di atas tahta pengadilan mengadili manusia dengan cara curang. Maka yang salah bisa tidak dihukum, yang tidak salah bisa dihukum. Yang salah besar dapat hukuman ringan, yang salah kecil dapat hukuman besar. Belum lagi kalau hakimnya disogok. Terjadi segala macam tipuan di sana, segala macam rekayasa di sana. Berarti boleh dikatakan bahwa tahta di bumi ini kotor. Tidak ada keadilan dari dalam pengadilan. Tahta di bumi ini betul-betul hitam. Tapi tahta yang di sana itu putih, bersih, adil. Maka dia akan mengadili setiap orang betul-betul dengan kebenaran, keadilan, kekudusan. Tidak ada noda di dalam pengadilan terakhir. Itu maksudnya tahta itu putih. Tapi tahta itu juga besar. Ini Wahyu 20 ayat 11. Aku melihat suatu tahta putih yang besar. Tapi coba lihat Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Berarti ada tahta-tahta ya. Nah, karena di ayat 4 dari Wahyu 20 ada tahta-tahta, maka ayat 11 itu disebut tahta yang besar untuk mengkontraskan antara tahta Kristus itu dengan tahta yang lain. Jadi tahta-tahta yang lain di Wahyu 20 ayat 4 itu tahta yang kecil, tapi tahta yang Kristus duduki itu adalah tahta yang besar, berbeda dengan tahta yang diduduki oleh yang lain. Dan tahta itu putih, penuh dengan kesucian, kemurnian, dan keadilan. Karena itu jangan khawatir tidak ada sogok menyogok dalam pengadilan terakhir. Itu betul-betul putih. Ya, berani ada yang mau sogok, dia dihakimi lagi, ya. Dan tidak ada orang bisa menyogoknya. Oke, ada lagi? Pak Pendeta, saya mau bertanya. Ya. Pada saat penghakiman, apakah hanya Yesus yang menghakimi? Lalu bagaimana dengan Allah Bapa dan Roh Kudus? Apakah juga ikut untuk menghakimi? Apakah hanya Yesus? Karena kita percaya
Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Apakah hanya Yesus yang akan menghakimi? Coba mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya, cukup. Jadi siapa yang menghakimi semua orang menurut perbuatan? Bapa. Bapa. Berarti Bapa Ikut menghakimi. Bapa menghakimi. Lalu 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Perhatikan ayat itu. Ketika ia dicaci maki, yang dicaci maki siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Dia tidak membalas. Yesus tidak membalas dan caci maki. Ketika ia menderita, Yesus menderita, Dia tidak mengancam. Tetapi Yesus menyerahkan kepada Dia. Berarti Dia itu siapa? Bapa. Jadi itu bukan Yesus. Dia yang menghakimi dengan adil. Maka di sini kita bisa lihat bahwa yang menghakimi itu adalah Bapa. Tapi apakah ini berarti bahwa ayat-ayat Alkitab bertentangan? Tidak. Pertama-tama harus disadari bahwa bukanlah masalah kalau dikatakan bahwa baik Bapa maupun Yesus itu menghakimi. Kita bisa mengatakan bahwa Bapa memang menghakimi, tapi Dia menghakimi melalui Kristus. Saya berikan kata-kata dari Homer Helly. Homer Helly mengatakan gagasan bahwa Allah menghakimi, tapi Kristus menghakimi tidak perlu memberikan problem. Karena Yesus mengajar bahwa Ia dan Bapa adalah satu dalam kealahan, tujuan, rencana, dan pekerjaan. Belakangan Paulus mengajarkan bahwa penghakiman Allah akan dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah Bapa memang menghakimi dunia, tapi penghakiman itu dilakukan melalui Kristus. Ya. Kalau saya mengatakan tahun lalu saya membangun rumah, apakah saya yang pikul batu? Apa yang saya yang bikin campuran? Apakah saya yang naikkan atap? Tidak. Yang kerjakan itu adalah tukang. Jadi yang betul saya yang bikin rumah atau tukang yang bikin rumah? Ya, tukang. Tapi kan saya benar mengatakan ini saya bangun rumah tahun lalu. Ya saya bangun, tapi saya bangun melalui tukang. Saya bangun melalui tukang. Nah sama, Allah Bapa menghakimi dunia, tapi Dia menghakimi dunia melalui Kristus. Mari lihat Yohanes pasal 5. Ayat 22, 23, 27. Yohanes pasal 5 ayat 22, 23 dan 27. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ya. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Jadi terlihat ya, Bapa memberikan kuasa itu kepada Anak untuk menghakimi. Kisah 17 ayat 31. Kisah pasal 17 ayat 31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Ya, cukup di situ. Ia, Bapa, dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Orang itu adalah Yesus. Lalu Kisah Rasul pasal 10 ayat 42. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dialah, Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus. Tidak dikatakan Roh Kudus ikut menghakimi. Yesuslah hakimnya. Kenapa Yesus yang harus jadi hakim?
menurut saya itu satu pemuliaan kepada dia. Karena dia pernah direndahkan, dialah yang dikirim ke dunia, dialah yang sengsara, dialah yang mati di salib, dia jugalah yang ditinggikan, dan dia pernah dihina, dipercaya, ditolak, diterima, ditolak. Maka dialah yang memang adalah adil, bahwa dialah yang harus mengadili dunia ini. Ya, Yesus Kristuslah yang akan menghakimi dunia ini, baik bagi orang yang mati dan hidup, orang besar atau kecil, orang percaya maupun orang tidak percaya. Itu adalah hari yang mengerikan bagi yang tidak percaya. Kalau saudara sampai hari ini tidak percaya, dan kalau sampai saudara mati tanpa kepercayaan, saudara sudah akan pergi ke neraka saat saudara mati. Tapi hari pengadilan itu akan menjadi hari yang mengerikan bagi kamu. Karena yang menjadi hakimmu itu adalah yang kamu benci. Hakim itulah yang tidak kamu percaya, itulah yang berdiri sebagai hakim. Yang kamu olok-olok itulah yang berdiri sebagai hakimmu. Yang kamu hina-hina itulah yang akan menjadi hakimmu. Betapa mengerikannya hari itu bagimu. Tapi kalau kamu sudah percaya, itu penghiburan. Kenapa? Karena juru selamatmu itulah hakimmu. Yang duduk di hakim tahta putih yang besar itu yang menghakimi, itu adalah juru selamatku. Itu adalah Tuhanku, itu adalah penebusku, itu adalah rajaku, itu adalah sahabatku. Apa yang harus saya takutkan? Hari pengadilan adalah hari yang menggembirakan. Karena tidak ada dosa satupun juga yang akan dihakimi pada saya. Tapi bahkan setiap jeri lelah saya akan dibayarkan upahnya pada hari itu. Tidakkah hari itu adalah hari yang membahagiakan? Keputusan ada di tangan saudara untuk percaya Yesus atau tidak percaya. Kamu percaya atau tidak percaya akan menentukan hari pengadilan itu akan menjadi hari kengerian atau menjadi hari kebahagiaan bagi saudara. Renungkan ini. Kalau perlu malam ini jangan tidur dulu dan renungkan kata-kata saya ini. Dan pastikan bahwa kamu punya Kristus sebagai juru selamat. Kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Kirim pertanyaan saudara, kami akan jawab. Nomor yang ada di layar kaca Anda boleh SMS ke sana. Dan kalau Anda punya beban yang sama dengan saya, dengan Pijar TV, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, Anda juga boleh ambil bagian di dalam pembiayaan setiap program. Berapapun yang Anda beri, itu akan sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak lalai mencatat setiap pengorbanan saudara yang akan dibalaskan pada harinya. Episode kita kali ini sampai di sini. Saya Pendeta Esra Soro bersama dengan rekan-rekan di studio dan seluruh kru Pijar TV mengucapkan salam terang bagi Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk kesetiaannya pemirsa. Anda tetap sampai kepada penghujung di episode ini. Dan sudah banyak hal yang Anda dapatkan lewat pengajaran hambanya tadi, bukan? Nah, untuk itu nantikan kami terus dalam episode-episode yang lainnya. Tetap dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang sudah Anda berikan kepada Pijar TV yang menyebabkan tayangan ini, program ini dapat selalu diproduksi untuk memberkati Anda. Dan oleh donasi Anda juga kami bisa memproduksi program-program baru lainnya yang memberkati kita sekalian. Saya harus pamit undur diri dari episode ini. Tapi nantikan kami kembali di episode yang lainnya, tetap dalam program yang sama, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kalau ada pertanyaan, saran, dan pendapat, tuliskan dan sampaikan di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.